Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sampai di kesempatan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, setelah kita beberapa saat libur dari rekaman, dari siaran, alhamdulillah setelah lebaran ini, setelah musim lebaran ini kita kembali
melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam karya dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan di kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan di hadis yang ke-206 seputar rangkaian ibadah atau beberapa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang terdapat pada hadis yang ke-206 dan didetailkan di 207. An Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far قال سألت جابر بن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة. Jabir bin Abdullah Muhammad bin Abbad bin Ja'far mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, anahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jumu'ati? Qala na'am. Ya. Muhammad bin Abbad mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di hari Jumat? Beliau bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah, apakah Rasulullah melarang puasa di hari Jumat? Ya. Maka beliau mengatakan, na'am, iya betul. Ya, Rasulullah SAW melarang puasa di hari Jumat. Wazada Muslim, dan dalam riwayat Muslim terdapat tambahan warabbil Ka'bah, ya, demi pemilik Ka'bah. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dijelaskan lagi, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa ay yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seseorang berpuasa di antara kalian, tidak boleh seseorang di antara kalian berpuasa di hari Jumat kecuali dia berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kedua hadis ini, ya, hadzanil haditsani fihima an-nahyu an shaumi yaumil jum'ah. Kedua hadis ini terdapat pelajaran kepada kita bahwasanya adanya larangan puasa di hari Jumat, ya. Adanya an-nahyu an shaumi yaumil jum'ah, adanya larangan puasa di hari Jumat, ya. Dan didetailkan di hadis yang keduanya tadi bahwasanya annal murada bin nahyi ifradu yaumil jum'ah. Yang dimaksud dengan dilarang puasa di hari Jumat adalah ketika dia ifrad, ya, ketika dia hanya mengkhususkan hari Jumat saja yang dia berpuasa. Dan yang dimaksud adalah puasa sunnah, ya. Yang dimaksud adalah puasa sunnah. Ketika dia puasa sunnah pengen di hari Jumat, ya, tanpa hari Kamis dan juga tanpa hari Sabtu, ya, khusus Jumat, maka ini satu hal yang dilarang. Ini satu hal yang dilarang. Berbeda halnya kalau dia mau mengqadha puasa Ramadan, ya. Mau mengqadha puasa Ramadan, maka bebas dia mau di hari apa, ya. Di hari Jumat sekalipun tidak mengapa, ya. Maka yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah yang dia mau mengkhususkan di hari Jumat, maka ini tidak boleh. Lalu bagaimana kalau seseorang mempuasa di hari Jumat, yaitu puasa sunnah? Maka di hadis yang kedua itu dijelaskan, amma idza shamahu ma'a ghairihi fala ba'sa. Adapun ketika dia puasa hari Jumat dengan hari yang lainnya, ya, sebelum atau setelahnya, maka fala ba's, maka diperbolehkan saja, ya. Contoh dia puasa hari Kamis kemudian juga hari Jumat, ya, maka boleh. Atau hari Jumat bersama hari Sabtu, maka itu juga diperbolehkan. Tapi kalau
dia puasa hanya hari Jumat saja dan itu puasa sunnah, ya, yang lainnya enggak, ya, maka ini satu hal yang dilarang. Wa dzalika li anna yaumal jum'ati yaumu 'idin, 'idul usbu', ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, kenapa hari Jumat itu dilarang berpuasa sunnah di dalamnya? Karena hari Jumat itu adalah hari Id, hari rayanya kaum muslimin, yaitu hari raya pekanan, ya, hari raya pekanan. Juga alasan dilarangnya puasa di hari tersebut adalah wa aidan fihi an-nahyu 'anit tashabbuhi bil yahud, ya. Bahwasanya puasa di hari Jumat, yang mengkhususkan hanya hari Jumat itu terdapat tasyabbuh, terdapat perbuatan menyerupai orang Yahudi, alladzina yu'azzimuna yaumas sabti, yang mereka mengagungkan hari Sabtu secara khusus tanpa yang lainnya. Mereka puasa di hari Sabtu, ya, orang-orang Yahudi, ya. Maka kita kaum muslimin yang dilarang untuk mengagungkan hari tertentu dengan cara tertentu yang tidak ada dasarnya, ya. Bahkan Rasulullah SAW melarang kita untuk berpuasa di hari tersebut, ya, di hari Jumat, ya. Namun kalau kita mau puasa maka silahkan, tapi harus mengikutkan dengan hari sebelum atau hari setelahnya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan di sini, ya, wan nahyu lil karahati, ya. Adapun larangan di sini adalah larangan, sifatnya adalah larangan makruh, ya. Larangannya larangan makruh. Wan nahyu an shaumi yaumil jum'ati lil karahah, ya. Larangan puasa di hari Jumat yang mengkhususkan hari Jumat ini adalah larangan makruh, walaysa litahrim, bukan haram, ya. Sekalipun ada pendapat yang lain yang mengatakan haram, bahkan ketika ada orang puasa khusus di hari Jumat maka puasanya ada yang mengatakan tidak sah, ya. Namun Syekh Shalih Fauzan di sini memilih bahwasanya puasa di hari Jumat itu makruh, ya, dibenci. Ya, bagaimana kita mau puasa, mau melakukan satu amalan ternyata itu amalan yang dibenci, ya. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim yang seharusnya berpikir, maka bagaimana kita mau melakukan susah payah tapi itu sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai, maka akan kita lebih memilih meninggalkan itu satu hal yang lebih layak, ya, untuk kita lakukan, ya. Ibarat kita melakukan susah payah, ya, tapi ternyata perilaku itu nggak disukai, sudahlah susah payah dibenci lagi, dan yang membenci adalah tentunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini larangan pertama, ya, bahwasanya kita terlarang untuk berpuasa di hari Jumat secara khusus, dan puasa sunnah, ya, di hari Jumat secara khusus, ya. Adapun kalau mau puasa mengganti, mengqadha di hari Jumat maka silahkan. Mungkin karena bertepatan hari Jumat, gitu, mengqadha kesempatannya hari Jumat, bukan karena memang pengen Jumat aja, gitu. Setiap minggu mungkin punya 4 kali Ramadan, 4 hari dia tidak puasa Ramadan, kemudian menggantinya 4 dalam 1 bulan, 4 pekan dia mengkhususkan hari Jumat, maka ini dikhawatirkan akan masuk ke dalam hadis ini, ya. Namun kalau seandainya memang hari Jumat itu mungkin dia, ya, kesempatannya memang lebih cocok di situ, ya, untuk menggantikan mengqadha puasa Ramadan, ya, maka tafadhal insyaallah, ya. Baik, hadis berikutnya an Abi Ubaidin Maula Ibni Azhar, ya. Dan wasmuhu Sa'd bin Ubaidin قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم رواه البخاري ومسلم. Dari sahabat Abu Ubaid, ya, bekas budaknya Ibn Azhar yang namanya Sa'ad bin Ubaid, beliau mengatakan aku menyaksikan Id, ya,
bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqal, dan Umar mengatakan, hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Dua hari ini yang dimaksud adalah hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, ya. Ini kedua hari ini adalah kedua hari yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di keduanya, ya. Yaumu fitrikum min siyamikum. Adapun hari Idul Fitri ini adalah hari berbukanya dari puasa kalian. Artinya jangan sampai kemudian kita setelah selesai Ramadan di hari Idul Fitri kemudian berpuasa, ini seakan-akan mengesankan bahwa Ramadan belum selesai, ya. Wal yaumul akhar, dan hari yang lainnya adalah takuluna fihi min nusukikum, yaitu hari di mana kalian makan hewan sembelihan kalian, yaitu di hari Idul Adha, ya. Ini hari atau larangan yang kedua, ya, yaitu berpuasa di hari Id, ya. Kaum muslimin pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain diharamkannya seseorang berpuasa di kedua hari Id, di kedua hari raya, berdasarkan hadis yang barusan kita baca, juga kita dilarang untuk berpuasa di hari-hari tasyriknya, yaitu hari-hari 3 hari setelah hari Idul Adha, ya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ya. Tanggal 10 Dzulhijjah itu hari Idul Adha. 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Maka berarti ada rangkaian 4 hari di situ yang dilarang seseorang untuk berpuasa di dalamnya, ya. Namun kaum muslimin pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pengecualian, illa annaha tusamu an damil mut'ati wal qirani. Namun kecuali bagi orang yang haji, ya, bagi orang yang haji dengan model haji tamattu dan model haji qiran, kemudian dia tidak menyembelih, ya, dia tidak menyembelih kambing, maka baginya dia menggantikan 3 hari puasa di hari-hari haji dan 7 harinya ketika sudah selesai, ya. Dan 3 hari tersebut sebetulnya dianjurkan, ya, afdalnya wal afdal annahu yasumuha qabla yaumil Id, ya. Dia puasa sebelum hari Idul Adhanya bagi yang haji tersebut, ya. Namun kalau seandainya dia tidak sempat, ya, lewat dari hari-hari tersebut sebelum Idul Adha, maka dia boleh puasa 3 hari di hari-hari tasyrik sekalipun, ya, maka boleh bagi dia. Sekali lagi ini bagi yang sedang haji dan model hajinya tamattu dan qiran dan dia tidak membayar hadyu, ya, tidak menyembelih hewan, ya, karena dia menggabungkan umrah dengan haji, yaitu sekalipun dengan model tamattu maupun dengan qiran, ya. Adapun haji tamattu adalah haji yang niatnya digabungkan dengan umrah, namun umrahnya, antara haji dengan umrahnya ada fasl, ya, ihram haji dengan ihram umrahnya ada jeda, ya. Dan ini sering orang Indonesia, ya, datangnya jauh-jauh sebelum hari Arafah, ya. Sebelum hari Arafah, jauh-jauh hari sebelum itu sudah berangkat. Maka jamaah kita dari sini dia meniatkan untuk haji, ya, dan juga umrah, labbaika hajjan wa umratan. Kemudian dia datang ke sana, kemudian umrah. Selesai umrah, kemudian dia tahallul dari umrah, ya. Kemudian setelah itu selesai rangkaian umrah, maka dia bebas. Artinya dia memakai wangi-wangian bagi laki-laki, ya. Kemudian mungkin dia kalau suami istri dia juga berhubungan badan, maka itu juga diperbolehkan, ya. Hal-hal yang terlarang ketika dia ihram, maka
pada saat itu boleh. Sampai kapan? Sampai kemudian dia ihram untuk haji. Maka antara umrah dengan hajinya yang tadi diniatkan mau dibarengkan terdapat jeda. Ya. Maka disebut tamattu karena di jeda tersebut dia bisa bersenang-senang, dia bisa melakukan hal-hal yang tadinya terlarang ketika dia ihram, ya. Maka disebut tamattu. Adapun yang qiran, maka dia adalah niat haji yang sekaligus dengan umrah, namun tidak ada jeda antara umrahnya dengan hajinya. Artinya ihramnya sekaligus gitu. Maka kedua model haji tersebut dia harus membayar hadyu. Ketika dia tidak membayar hadyu maka puasa 3 hari di situ, 7 hari setelah selesai. Nah, puasanya kapan? Waktu puasanya kalau bisa afdalnya sebelum Idul Adha. Namun kalau seandainya tidak, maka di hari tasyrik pun tidak mengapa. Maka ini yang diperbolehkan untuk puasa di hari tasyrik. Adapun orang yang enggak haji, ya, maka kita semuanya orang yang sedang tidak berangkat haji, maka enggak boleh kita puasa di hari-hari tasyrik tersebut. Di hari-hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha, ya. Taib, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lam yurakhas fi ayyamit tasyriqi ayyusamna illa liman lam yajidil hadiya. Ya, tidak diperbolehkan untuk berpuasa di hari-hari tasyrik kecuali orang yang tidak mendapatkan hadyu, yaitu orang yang tidak mendapatkan hadyu bagi orang yang haji tamattu maupun qiran. Adapun yang enggak berhaji otomatis, ya. Otomatis tidak boleh berpuasa di hari-hari tersebut, ya. Taib. Itu yang kedua, larangan yang kedua. Berikutnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang ke-209, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan 4 yang 2-nya sudah kita sebutkan di hadis-hadis sebelumnya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yawmaini al-fitri wan nahri wa 'anis sama'i wa ay yahtabi ar-rajulu fi ath-thawb al-wahidi wa 'anis salati ba'da as-subhi wal 'asri. Akhrajahu Muslimun bitamamihi wa akhrajal Bukhari as-sawma faqat. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa 2 hari, yaitu hari Idul Fitri dan hari menyembelih, yaitu hari Idul Adha, ya. Berikutnya juga Rasulullah melarang anis somai, model menggunakan pakaian soma, ya, atau menggunakan pakaian dengan cara soma. Nanti kita sebutkan wa ayyahtabi ar-rajulu fi thawbil wahidi, dan ihtiba, ya. Ihtiba juga model menggunakan pakaian, nanti kita juga sebutkan, ya. Wa 'anis salati ba'da subhi wal asri, dan Rasulullah juga melarang salat setelah salat subuh dan salat asar, ya. Dan Imam Muslim meriwayatkan secara sempurna seperti ini. Adapun di riwayatnya Bukhari, Rasulullah hanya menyebut atau diriwayatkan hanya sampai larangan untuk berpuasa di hari raya saja. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun larangan yang pertama, yaitu puasa di hari Idul Adha dan Idul Fitri, maka ini sudah kita bahas. Maka kita langsung ke larangan berikutnya, yaitu larangan wa anis soma. Rasulullah melarang soma, ya. Apa itu soma? Syekh Shalih Fauzan menyebutkan 2 makna. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan 2 arti. Arti yang pertama adalah arti menurut ahli lughah. Menurut ahli al-lughah, arti bahasa, ya, secara ahli bahasa, tentunya bahasa Arab.
Beliau mengatakan, ahli lughah mengatakan bahwasanya soma adalah bi annal insan yaltahifu bi thawbil wahid wa la yukhriju yadayhi. Seseorang yang menggunakan pakaian yang ya satu, artinya dia mengerubuni badannya dengan pakaian, ya, wala yukhriju yadayhi, dan dia tidak mengeluarkan tangannya. Kalau ya seandainya pakaian itu seperti kain ihram, ya, dan umumnya pakaian dahulu seperti itu, ya, di atasnya disebut dengan rida, bawahnya disebut dengan izar, ya. Rida itu kemudian digulungkan ke badan, ya, kemudian tangannya nggak keluar, ya. Di model ini adalah model yang terlarang. Kenapa? Li'annal insan yahtaju ilal amal, karena orang itu ya harusnya normalnya dia harus kerja. Sementara kalau tangan ditutup kayak gitu, dimasukkan ke dalam pakaian, maka dia nggak bisa bekerja, ya, nggak bisa kerja. Juga dengan tangan, biyadihi ilal amali biyadihi wal akhdhi wal i'ta, juga ngambil sesuatu kemudian ngasih sesuatu dengan tangan. Tapi kalau ditutup, maka aktivitas-aktivitas yang seharusnya digunakan oleh tangan ini terkendala, ya. Mungkin mau ngasih sesuatu terkendala, susah, ya. Ini makna secara bahasa atau makna menurut ahli bahasa, soma adalah menggunakan pakaian yang itu sampai tangan itu masuk ke dalamnya, artinya nggak bisa keluar, tangan nggak bisa keluar. Adapun makna yang kedua, wa amma tafsirul fuqaha, adapun tafsir para fuqaha, maka as-soma adalah annahu yalbasu thawbal wahid, orang yang mengenakan satu pakaian, artinya bukan rida dengan izar, ya, tapi hanya satu helai pakaian, yalifu thawbal wahid ala jismi, yang kemudian dia mengerubuni pakaian, bukan mengerubuni, apa namanya, ya pakaian yang satu itu kemudian dijadikannya sebagai penutup seluruh badannya. Wa yaj'alu ba'dahu ala atiqihi wa huwa ma yusamma bil ittiba'. Wa yaj'alul atiqul akhar maksyufan. Kemudian dia jadikan pakaian tersebut itu menutupi seluruh badannya, namun mengeluarkan atau dijadikan sebagiannya ke atas atau ke bawah pun. Satunya nutupin pundak, satunya enggak, gitu. Satu pakaian tersebut ditutupin ke semua badan, tapi satu pundaknya diperlihatkan, satu pundaknya diperlihatkan, dan ini disebut dengan ittiba, ya. Di sini disebut ittiba. Wa yaj'alul atiqul akhar maksyufan, ya. Hadza makna istimalus soma. Ini yang dimaksud dengan model berpakaian soma, ya. Dan ini terlarang. Kenapa terlarang? Wal illatu fi dzalik. Alasan dilarangnya berpakaian dengan model kayak gitu adalah annahu tankashifu auratahu, ya. Karena dengan seperti itu akan sangat rentan sekali auratnya itu terbuka, ya. Auratnya akan terbuka. Dia pakai satu pakaian aja, nggak pakai ridanya. Kalau orang umroh kan ada ridanya juga, ridanya di bawah, ya, ridanya di bawah, kemudian nutup atasnya. Ittiba juga, nah, dia mengeluarkan atau menampakkan satu pundaknya, yang satunya lagi enggak. Tapi ini yang model soma itu hanya satu helai pakaian saja. Dia menggunakan pakaian tersebut hanya untuk bagian atas, yang satunya pundak satunya diperlihatkan supaya menjulur ke bawah. Tapi menjulurnya enggak sempurna. Satunya menjulur ke bawah menutupi aurat, yang satunya enggak. Kenapa? Karena pakaikan ke atas. Maka ini model yang tidak boleh. Lalu bagaimana kalau satu helai, ya? Maka aurat bagi laki-laki ya di bawah, dari pusar ke lutut, berarti bagian bawah yang ditutup. Nah, itu model pakaian yang orang dulu, ya, seperti itu. Maka Rasulullah karena pada saat itu apa yang terjadi di masyarakatnya demikian, maka Rasulullah memberikan larangan untuk demikian, karena hal tersebut menyebabkan aurat akan tersingkap, ya. Ini larangan yang ketiga. Larangan yang terakhir, yang keempat,
al-ihtiba, ya, dalam hadis yang terakhir itu. Dan Rasulullah juga melarang ayyahtabi ar-rajulu fi thawbil wahid, ya, melarang berpakaian dengan model ihtiba. Apa itu ihtiba? Berpakaian dengan cara seperti apa? Beliau menyebutkan, Syekh Shalih Fauzan mengatakan al-ihtiba adalah ayyajlisa ala maq'adatihi wa yarfa'u saqaihi. Seseorang duduk ala maq'adatihi, dia duduk, ya, di atas tempat duduknya, artinya dia duduk gitu. Wa yarfa'u saqaihi, kemudian mengangkat kedua betisnya, ya. Allah alam, mungkin dia duduk kemudian betisnya diangkat, ya. Kayak modelnya gimana tuh kalau orang kita bilang itu, ya, lututnya mesti ke atas kalau betis diangkat, kan, seperti itu. Wa huwa laisa alaihi illa thawbun wahid, sementara dia hanya pakai satu pakaian. Sekali lagi, pakaian orang dulu kan terdiri dari atas dan bawah. Yang Rasulullah larang adalah model ihtiba. Ihtiba adalah pakaiannya terdiri dari satu helai. Kemudian dia duduk dan mengangkat betisnya. Wah, ini juga kondisi yang sangat sekali akan rawan membuka aurat. Ya. Tankashifu auratuhu, ya. Wa huwa laisa alaihi illa thawbun wahid tankashifu auratuhu. Dengan model seperti itu akan tersingkap auratnya. Namun amma in kana alaihi sarawil, adapun kalau seandainya dia bagian bawahnya dia pakai celana, au alaihi izaru thawbin akhar, atau dia bagian bawahnya sudah ada pakaian juga yang ya izar itu, maka tidak apa-apa dia duduk dengan seperti itu. La mani'a, la mani'a. Wa huwa laisa alaihi illa thawbun. Fa hadha in dengan model seperti itu, ketika hanya satu helai saja pakaian, kemudian dia mau duduk seperti itu, maka ini tidak boleh, ya, karena akan terbuka auratnya. Ya, dijelaskan akan terbuka kelihatan dari auratnya dari atas, ya. Dia duduk, kemudian orang berdiri, maka akan secara otomatis terbuka auratnya. Kenapa? Karena satu helai saja. Beda kalau dia dengan pakai celana. Beda kalau dia juga pakai izar, maka akan ada pakaian yang bagian bawah yang menutupi auratnya. Tapi kalau cuman satu helai saja, kemudian dia menutupi bagian atas, kemudian duduk dengan model seperti itu, maka aurat itu akan terlihat. Kaum muslimin, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedua model berpakaian yang tadi kita sebutkan, intinya adalah bagaimana kita menutup aurat. Jangan sampai dengan model berpakaian yang tadi kita sebutkan kemudian aurat itu tersingkap. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya kita menutup aurat, ya. Sampai Rasulullah SAW melarang hal-hal yang jika seandainya itu dilakukan akan memungkinkan menyingkap aurat kita, ya. Ini satu hal yang sangat penting, ya. Kemudian ada larangan yang lain, ya, di sini dalam hadis ini. Warabi'ah, dan yang berikutnya adalah Rasulullah SAW melarang an salatin ba'da subhi wal asri, ya. Rasulullah melarang salat setelah salat asar dan juga setelah salat subuh, ya. Hadani waqtani manhiyun an salatin nafilati fihima. Dua waktu ini memang adalah waktu yang manhi, ya, waktu yang terlarang di dalamnya melakukan salat sunnah, ya. Setelah salat asar maka tidak ada salat sunnah sampai kapan? Sampai matahari itu terbenam, ya. Hatta taghrubus syamsi. Wa idza shalla al-fajr fala nafilata hatta tartafi'a asy-syamsu. Juga ketika seseorang salat subuh, maka tidak ada salat setelah subuh tersebut sampai matahari itu meninggi, ya. Beda halnya kalau dia akan sholat wajib yang luput atau yang sempat tertinggal
dengan sengaja atau lupa ya, maka boleh-boleh saja dia sholat di waktu manhiyat ya. Boleh-boleh saja dia sholat di waktu tersebut ya. Dia setelah asar, selesai sholat asar jam 5-an, kemudian dia ingat, saya belum sholat zuhur tadi. Maka pada saat itu pun, sekalipun di waktu setelah asar pun, dia tetap harus sholat zuhur ya, mengqadha sholat zuhurnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat atau tertidur dari salat, artinya salatnya bablas dari waktunya karena tertidur, maka fakaffaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha. Kafaratnya adalah hendaknya dia salat ketika dia ingat atau ketika dia bangun kalau karena tertidur ya. Sekalipun itu di waktu yang terlarang, yaitu di waktu setelah salat asar maupun setelah salat subuh ya. Setelah salat subuh, selesai salat subuh jam 6-an atau jam setengah 6, dia baru ingat kalau ternyata kemarin zuhur atau kemarin asar lupa belum sholat. Maka pada saat itu dia harus tetap langsung sholat, nggak usah nunggu asar berikutnya, nggak usah waktu sholat berikutnya baru ditunggu baru sholat. Tapi kapan dia ingat, dia langsung menegakkan sholat yang terlupanya. Berapa rakaat ya sesuai yang dia lupa. Kalau zuhur berarti 4 rakaat ya. Hanya saja berbeda waktunya saja, yaitu ketika dia ingat. Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang kita bahas ya. Insyaallah akan kita bahas di kesempatan berikutnya terkait dengan pahala dari puasa sunnah, juga bab baru ya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.